Jadi saya tidak perlu menyajikan, kamu pilih mana, Kristen atau Islam. Tidak perlu. Saya tidak mau membahas Islam karena saya tidak mau memaparkan itu. Karena channel channel Bincang Teologi ya, itu menanggapi saja orang yang mengajar kekristenan tapi kurang tepat. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Untuk episode hari ini, saya akan kembali berdiskusi dengan Gideon. Akan ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Gideon mengenai diskusi Bapak Ibu Saudara. Untuk itu langsung saja kita akan berdiskusi dengan Dion pada hari ini. Halo bro, ya bro, kalau dilihat dalam banyak sekali yang saya lihat komentar-komentar banyak menyatakan bahwa ayo berdiskusi dengan Nanda, ayo berdiskusi dengan Ustadz Kainama dan YouTuber-YouTuber Muslim lainnya. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Apakah diskusi itu perlu dilakukan atau seperti apa bro? Silakan bro. Ya, thank you bro. Permasalahannya adalah seperti ini. Saya sering melihat YouTuber-YouTuber Kristen juga ya berdiskusi dengan mereka ya, dan saya nonton di situ, saya ikut live di situ. Dan setelah saya ikuti, ternyata yang dikatakan debat secara akademik ataupun ya diskusi lah, diskusi ya, saya melihat prosesnya itu sangat bukan seperti diskusi. Prosesnya itu hantam-hantaman. Nah, maka itu kalau Anda berbicara mengenai diskusi, ya harus harus pelajari dulu ya definisi diskusi apa, definisi debat apa, tujuannya apa, gitu ya. Bukan saya nggak melihat, saya banyak melihat. Ya, ada seperti Bapak Esra Soru debat dengan siapa itu, ya. Juga ada Mas Louis Prasetyo dan juga yang lain. Saya nonton. Dan saya melihat rasa-rasanya, ya, bukan saya tidak mau berdiskusi dan berdebat. Kalau prosesnya seperti itu bukan diskusi. Itu bukan debat menurut saya. Jadi, ya, menurut saya itu nggak perlu dilakukan sebenarnya. Ya, karena juga tidak mencapai suatu tujuan juga sebenarnya. Ya, demikian, Bro. Ya bro, pertanyaan yang kedua bro. Berhubung bro ini sebagai seorang pengajar dan ada orang yang mengajak debat secara akademik dan kalau saya melihat di video-video orang tersebut bahwa muatan-muatan atau hal-hal yang dia bahas yang berkaitan dengan Alkitab itu tidak ada unsur akademiknya. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Silakan bro. Iya, bagi saya, ya biarkan saja lah ya. Biarkan saja dia bersenang-senang dengan pemahamannya tentang akademik itu apa. Dan kalau dia pun sebenarnya melakukan pengkajian-pengkajian, penelitian-penelitian, pembelajaran-pembelajaran sistematik, ya juga bahasa asli, dan dia melakukan banyak pelajaran untuk sampai kepada interpretasi, itu pasti hasilnya baik, itu pasti hasilnya harusnya sesuai. Tapi permasalahannya kita bisa lihat bahwa tafsirannya ini justru menyimpang. Lalu bagaimana dia mengajak debat orang secara akademik? Itu pertanyaan saya. Ya, dan bagi saya tidak perlu juga diperlakukan
ya debat-debat seperti itu. Tujuan saya hanya ngobrol kok sebenarnya. Saya bukan cari siapa kalah, siapa menang, tidak. Itu bukan tujuan debat, itu bukan tujuan dari diskusi. Ya, itu bukan tujuan debat dan bukan tujuan diskusi kalah dan menang. Tapi saya mencari suatu tali hubungan supaya kita bisa berbicara dan Anda mengerti apa yang Anda bahas, bahwa yang Anda bahas itu perlu penelitian lebih dalam, pembelajaran lebih jauh dan sebagainya. Bukan berarti saya menginginkan semua orang melihat bahwa Anda tidak berkutik. Maka bagi saya tidak perlu sebenarnya debat terbuka karena tujuan saya adalah Anda. Gitu ya, tujuan saya adalah kepada orang-orang yang berbicara di muka umum tentang kekristenan, tapi bicaranya ngaur. Saya bukan mau berbicara kepada semua orang Islam yang mendengarkan para mualaf-mualaf tersebut. Ngapain? Yang buat orang-orang Islam mungkin salah pengertian dengan Kristen adalah orang-orang yang mengajarkan kekristenan dengan salah. Itu kan. Jadi orang-orang Islam yang lain itu sebenarnya hanya audiensi dan korban. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak perlu berbicara dengan mereka. Yang perlu diadili bukan korban. Yang perlu diadili adalah pelaku. Tapi kembali, jangan salah paham ya dengan kata pengadilan saya ini. Jadi saya bukan ingin mengadili, tapi saya kasih contoh kenapa saya ingin berbicara kepada orang yang mengajarkan kekristenan secara kurang tepat itu, secara tertutup. Ya, untuk apa di live kan, gitu ya. Jadi menurut saya ya kembali lagi lah. Kalau hasil interpretasinya saja sudah tidak menunjukkan dari pengkajian penelitian dan metode pendekatan lainnya eh, yang jelas harusnya memakai hal-hal akademik itu sudah diabaikan. Ya saya nggak perlu lagi untuk meragukan bahwa Anda tidak menggunakan metode-metode akademik. Ya karena sudah jelas dari proses yang waktu mereka kasih ayat ini mereka jelaskan itu kan jelasinnya kan udah ketahuan sekali. Konteks nggak dibahas, bahasa asli nggak dibahas, pengertian kata nggak dibahas, budaya Yahudi nggak dibahas pada saat itu mengerti kata-kata itu. Itu kan itu jelas metode-metode ya interpretasi yang penting sekali tapi nggak dipakai semua. Ya, jadi kalau bicara lagi, ayo kita debat akademik. Lah, sudah nggak usah. Saya sudah tahu akademikmu seperti apa, udah nggak usah debat gitu. Ya sudah sampai segitu aja lah. Ya bro, kalau yang saya lihat dari apa yang bro sampaikan, yang dimana mereka mencoba untuk berbicara Alkitab, yang dimana untuk melemahkan Alkitab itu sendiri. Yang saya mau tanyakan, yang hal yang menarik yang saya lihat adalah bro tidak pernah melakukan serangan balik yang dimana menyerang keyakinan mereka, padahal mereka menyerang keyakinan kekristenan. Ini yang saya mau tanya bro, kenapa bro memilih untuk hanya menjelaskan Alkitab tanpa menyinggung agama mereka, padahal jelas-jelas mereka menyinggung kekristenan bro. Kenapa demikian bro? Silahkan bro. Iya, thank you. Karena bagi saya semua manusia memiliki akal budi dan pola pikir dan dapat berpikir. Jadi saya tidak perlu menyajikan, kamu pilih mana, Kristen atau Islam. Tidak perlu. Saya tidak mau membahas Islam karena saya tidak mau memaparkan itu. Karena channel channel Bincang Teologi ya, itu menanggapi saja orang yang mengajar kekristenan tapi kurang tepat. Jadi perlu nggak saya kasih lihat misalkan ajaran-ajaran Islam? Tidak perlu. Tidak perlu bagi saya.
Karena tujuan saya bukan menawarkan Anda pilihan, pilih Kristen atau Islam. Bukan. Saya yakin orang yang beragama Islam jauh lebih pintar dalam Islam daripada saya yang bukan Islam. Jadi untuk apa saya bahas Islam? Seperti itu ya. Dan ya saya yakin semua orang dapat berpikir, memiliki pola pikir, memiliki eh, apa logika masing-masing juga dalam berpikir. Dan kalau berpikir tentang kekristenan, itu jangan nanya sama orang yang bukan Kristen. Jelas dia nggak bisa jawab. Tanya sama orang Kristen. Yang benar-benar Kristen loh maksud saya. Bukan KTP-nya doang Kristen. Yang benar-benar Kristen, yang belajar Alkitab, betul-betul, tanyalah kepada orang yang terpercaya. Ya, menurut saya seperti itu aja sih. Ya nggak perlulah saya sentuh keyakinan orang lain, tidak perlu. Karena itu hanya menimbulkan kekacauan. Dan tujuan saya bukan untuk menawarkan Anda pilih mana. Anda pilih Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik. Anda pilih yang mana. Enggak, bukan seperti itu. Keyakinan itu internal. Biarkan setiap manusia yang melihat dari masing-masing agama itu pengajarannya seperti apa, sistematikanya seperti apa, poin-poin majornya seperti apa. Saya yakin mereka semua bisa bernalar tanpa saya harus menyinggung keyakinan orang lain dan menyakiti keyakinan orang lain. Demikianlah, bro. Ya, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video ini? Silakan bro. Ya, pesan saya untuk eh, setiap Bapak Ibu yang mendengarkan, menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mengerti bahwa kasih itu sebagai dasar dalam kehidupan kita, sebagaimana Yesus Kristus dengan kasihnya juga mengasihi kita semua yang diberikan oleh Bapa. Maka itu dalam menghadapi banyak agama, lintas agama, kemajemukan agama, dimanapun kita berada, kemajemukan iman dan keyakinan harus dihadapi dengan dasar kasih. Jangan dihadapi dengan dasar egois atau egosentris. Kalau sudah dihadapi dengan dasar egosentris, maka yang terjadi adalah saling menyalahkan keyakinan dan hanya pada akhirnya hanya akan menimbulkan konflik-konflik negatif seperti perang, ya, hal-hal yang buruk. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya sangat memalukan. Bagi orang yang mengaku dirinya beragama dan bermoral, seperti itu adalah sangat memalukan. Sebagai suatu contoh, pernahkah Anda melihat orang-orang yang berkata-kata kasar terhadap keyakinan orang lain hanya karena dia tidak bisa menjawab? Saya sering melihat itu. Dan menurut saya itu menunjukkan kualitasmu. Dan kamu tidak tunduk pada agama. Dan orang seperti itu tidak pantas untuk berbicara tentang agama. Ya, jadi pesan saya itu kembali kepada untuk orang Kristen, dasar kehidupan kita segala sesuatunya adalah kasih Tuhan. Ya, jadi dalam menghadapi apapun juga kita akan selalu harus ingat bahwa bukan egosentris kita yang bermain sebagai pusat, tetapi kasih Tuhan, tujuannya Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan itu adalah pusat dalam kehidupan. Jadi demikian bro, thank you.
Ya, thank you bro untuk hari ini dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.